Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sesuai dengan tema yang dimintakan kepada kami untuk kita sama-sama belajar, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Doa yang dijawab Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk kepada Matius 6, mulai dari ayat 5 hingga ayat yang ke-15, mari kita sejenak memahami perihal doa, ya. Sebenarnya doa itu apa? Kan begitu saudara, mungkin kita sudah sering berdoa, namun perlu kita renungan kembali, ya. Perlu kita renungkan kembali doa itu sebenarnya apa. Doa sesungguhnya adalah komunikasi dengan Tuhan, kan gitu saudara. Sesungguhnya adalah komunikasi dengan Tuhan. Jadi doa, mungkin selama ini kita berpikir, terima kasih, doa itu hanya perihal meminta, kan gitu saudara-saudara. Sesungguhnya doa itu bukan hanya meminta, tetapi lebih daripada meminta kepada Tuhan, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, cakap-cakap dengan Tuhan. Itulah sebenarnya doa, ya. Dan doa bukan hanya soal dimensi meminta, tetapi doa juga ada dimensi memberi. Memberi apa? Memberi pujian kepada Tuhan, memberi pengagungan, memberi penghormatan kepada Tuhan, memberi penyembahan kepada Tuhan. Itulah doa sebenarnya. Dan dimensi lain dari doa, sebetulnya yang berdoa itu bukan hanya manusia, tetapi Tuhan juga berdoa. Ya, ini perlu kita bukakan supaya lengkap dimensi pengertian kita tentang doa. Tuhan Yesus sampai sekarang berdoa kok, kan begitu saudara-saudara. Jadi kenapa kalau Tuhan Yesus berdoa? Ya, kalau Tuhan Yesus berdoa, yang menjawab saudara dan saya, kan begitu. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus yang menjawab. Jadi ini semua dimensi doa yang perlu kita pahami, supaya kita jangan semata-mata Bapak Ibu Saudara ketika kita berbicara atau mengucapkan doa atau berdoa, kita hanya sebatas meminta, tetapi juga memberi. Dan doa menurut iman kita bukanlah hafalan. Ini perlu juga kita dudukkan masalahnya di sini, kan. Doa bukan hafalan. Jadi orang Kristen tidak menghafal doa, kan begitu kan? Karena doa itu bukan hafalan. Doa itu adalah isi hati yang kita curahkan kepada Bapa, kan gitu, kepada Tuhan kita. Nah, di dalam Matius 5, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 6, ya, Matius 6 mulai dari ayat 5. Di sana Tuhan Yesus mengajarkan sejumlah semacam syarat, begitu ya, semacam syarat lah, katakanlah syarat. Namun di samping ini ada syarat doa yang lain. Baik, kita langsung membuka dari Matius 6 ayat 5, kita baca sama-sama bagi saudara yang bawa Alkitab. Ya, saya percaya kita semua punya Alkitab, paling tidak di handphone kita, saudaraku. Di sana dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Rupanya di Israel sana, di Palestina sana, ada orang yang berdoa di tikungan-tikungan jalan, ya. Sampai-sampai Tuhan Yesus menunjuk bahwa ada orang yang berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Tapi saya kira kalau di budaya kita ini hampir tidak pernah terjadi. Nah, kita masuk. Yang seperti apa doa yang dijawab Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, doa yang tidak pamer, kan begitu. Kita lihat ayat yang ke-6-nya, ya.
Kita lihat ayat yang ke-6. Doa yang tidak pamer, yaitu 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, syarat doa menurut Tuhan Yesus yaitu doa nggak perlu pamer, gitu kan? Jangan sampai ada sikap ingin menunjukkan bahwa kita itu pintar berdoa, ya. Karena apa? Karena berdoa itu seperti yang saya sampaikan tadi, saudaraku, bahwa doa itu adalah hubungan pribadi antara kita dengan Sang Bapa. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam ayat 6 ini, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ini bukan berarti kita tidak boleh berdoa ramai-ramai di sebuah ibadah seperti ini. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Tetapi Yesus ingin menekankan bahwa doa itu bukanlah untuk dipamerkan. Yesus ingin mengatakan bahwa berdoa itu adalah perihal hubungan pribadi dengan Tuhan yang sifatnya sangat privacy, sangat pribadi, kan gitu saudara-saudara. Nah, demikianlah bila saudara ingin berdoa lebih teduh, lebih lebih khusyuk begitu saudara-saudara, silakan saudara coba masuk ke kamar, kunci kamar, kan gitu, dan mulai menghampiri Tuhan dengan perkataan-perkataan kita, dengan sapaan kita. Nah, apabila di rumah saudara mungkin belum memungkinkan untuk saudara itu bisa berdoa tenang karena ada anak dan ada penghuni rumah yang lainnya, saudara bisa mungkin coba tengah malam setelah semua orang sudah tidur, saudara coba berdoa sendiri. Kalau itu juga belum memungkinkan, saudara bisa coba ke rumah-rumah doa yang ada di Medan, ya, atau di gereja saudara. Kalau ada ruang khusus berdoa, saudara coba masuk di sana supaya saudara bisa menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau di sekitar Simpang Pemda, antara Simpang Pemda dengan Simpang Selayang, sebelah kanan ada di situ Batranu. Saya kerap kali dulu di situ ambil waktu berdoa-berdoaan dengan Tuhan sendirian di kamar, Bapak Ibu Saudara, lalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan sepulangnya dari situ, dipastikan saya mengalami sesuatu yang baru, ya. Saya merasakan jiwa saya diperbaharui, emosi saya diperbaharui, pengurapan Tuhan saya rasakan, begitu saudara-saudara, ya. Itu yang paling tidak pengalaman roh lah dulu. Nanti jawaban doanya nanti dulu, tetapi pengalaman roh saya bersama dengan Tuhan itu berasa ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, masuk dan berduaan dengan Tuhan. Kita lihat yang berikutnya saudara-saudara, yang diajarkan Tuhan Yesus di sini yaitu doa yang tidak bertele-tele, ya. Doa yang tidak bertele-tele. Kita lihat ayat yang ke-7 dan 8, demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi syarat untuk doa dikabulkan bukan banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan supaya kita berdoa tidak bertele-tele. Tapi bagaimana Pak Pendeta kalau doa kita terpaksa panjang karena doa syafaat? Doa yang panjang dengan doa yang bertele-tele dua hal yang berbeda saudaraku, ya. Yang bertele-tele ini pengulangan dia, pengulangan gitu, ya. Sudah didoakan diulang lagi, sudah didoakan di atas didoakan lagi.
dan juga kemana-mana gitu arah doanya. Sedangkan doa yang panjang karena memang ada pokok-pokok doa, ya, berdoa untuk bangsa, untuk pemerintah, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk ini, itu mau tidak mau doanya panjang, bukan bertele-tele. Nah gitu saudara-saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus bukan sedang melarang atau menyangkali orang supaya tidak berdoa panjang. Bagaimanapun ketika saudara, pengalaman pribadi saya paling tidak, ketika saya sudah berduaan dengan Tuhan, mau tidak mau doa saya panjang, tapi bukan bertele-tele saudara-saudara. Kemudian kalau saudara sudah menikmati kehidupan doa, ya, jika saudara sudah biasa menikmati kehidupan doa, mau tidak mau berdoa itu tidak bisa dihindari, akan panjang dia. Karena ada kenikmatan dalam roh kita, dalam jiwa kita, ketika kita berlama-lama berduaan dengan Tuhan, ya. Saya merasakan itu. Jadi bagi saya memang tidak bisa lagi berdoa singkat. Mehmet awon benias rahapon sasada Yesus dong aku tong. Gak bisa lagi doa seperti itu, saudara-saudara. Gak bisa lagi, Bapa di surga berkatilah aku hari ini, aku mau kerja dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah gak bisa. Itu udah semacam apa ya, semacam apa, doa yang direkam taruh di tip gitu, lalu setel gitu, hidupkan. Udah seperti doa yang direkam. Kalau doa seperti itu saudara, tidak berasa lagi dimensi hubungan, dimensi persekutuan roh kita dengan roh Tuhan itu nggak terasa lagi saudara-saudara, ya. Jadi kita harus belajar secara tuntas apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat yang ke-7 ini. Jadi bedakan antara doa bertele-tele Bapak Ibu Saudara dengan doa yang panjang. Saya katakan sekali lagi, ada kalanya tidak bisa tidak kita berdoa jadi panjang doanya, karena memang kita punya cukup waktu dan kita ingin curhat lebih dalam dengan Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, melewat ayat 7 ini kita juga perlu belajar kalau doa makan ya doa makan. Kan begitu, kan ada orang berdoa makan tapi didoakan bangsa dan negara. Didoakan semua, fakir miskin, janda-janda, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, jadi doa syafaat. Kan begitu saudara-saudara. Ya. Kalau doa makan aja udah. Terima kasih Tuhan buat makanan dan minuman yang tersedia di sini. Mari Tuhan sucikan dengan firman-Mu, biar jadi kesehatan, kekuatan bagi setiap kami yang menikmatinya. Dan Tuhan kiranya memberkati orang yang telah berkurban, yang telah menyediakannya ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu saudara-saudara. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami yang seperti itu. Nah berikutnya kita lihat doa yang seperti apa yang dijawab, yang diajarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah mengutamakan Tuhan dan kerajaannya, kan gitu ya. Doa itu harus mengutamakan Tuhannya dan kerajaannya. Kita lihat ayat yang ke-9, ya, kita baca sama-sama ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya, terima kasih. Sampai di situ dulu. Jadi doa yang mengutamakan Tuhannya dan kerajaannya. Kerajaannya artinya kehendaknya. Itu yang harus kita utamakan terlebih dahulu daripada proposal kita. Kan begitu saudara-saudara. Bagaimana cara mengutamakan, ya, mengutamakan Tuhannya dan kerajaannya? Itu tadi, memuji Dia, mengagungkan Dia, memberi kata-kata pujian kepadanya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Benar-benar Engkau baik Tuhan. Aku mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau lebih tahu Tuhan apa yang kubutuhkan. Sebelum aku minta Engkau sudah tahu. Oh dahsyat Engkau Tuhan. Kata-kata pengagungan. Kenapa kita memberikan pengagungan kepada seorang tokoh atau orang yang kita kagumi? Kenapa kepada Tuhan tidak kita persembahkan, kita kumpulkan semua kata-kata yang baik itu, yang terbaik itu, kata-kata yang
yang terbaik lah pokoknya. Kenapa kita enggak kembalikan kepada Dia? Sebab Dia layak menerima ucapan-ucapan terbaik, kalimat-kalimat terbaik, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi kalau itu didoakan dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Itulah yang dimaksudkan dengan mengutamakan Bapa dan kerajaannya, mengutamakan firman-Nya, sehingga kehendaknya yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kita lihat yang berikutnya. Di sini kita meminta sesuai keperluan. Ya, mari kita meminta, saudaraku, sesuai keperluan. Jangan kita minta yang tidak menjadi kebutuhan kita. Kita lihat ayatnya, saudaraku. Ya, ayat yang ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini, saudaraku, ini berbicara tentang meminta apa yang kita perlu, bukan meminta apa yang kita ingini. Kalau apa yang kita ingini tidak ada batasnya, saudara-saudara, ya. Keinginan kita itu sulit dibatasi kalau kita tidak bekerja keras untuk membatasi keinginan. Tetapi kalau keperluan jelas, ya, apa yang menjadi keperluan kita, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan kalimat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini tidak berarti soal makan saja, ya kan? Sarapan pagi secukupnya, ya itu memang bagus untuk kesehatan. Itu betul, itu dari dimensi kesehatan. Makan siang secukupnya, ya betul itu, ya. Makan malam secukupnya, jangan berlebihan. Memang dari sisi kesehatan ini sangat tepat, ya, karena Tuhan lebih tahu kan gitu, saudara-saudara. Jika kita makan berlebihan, tentulah akan punya efek kepada kesehatan kita. Ya, berlebihan makan bisa menimbun kolesterol, bisa menimbun gula, bisa menimbun dan lain sebagainya yang berakibat kepada kesehatan. Dari dimensi kesehatan, yes, ini betul. Tetapi ini juga punya makna yang lain, pesan yang lain, supaya kita meminta sesuai dengan apa yang kita perlu. Kan gitu, saudara-saudara. Mintalah apa yang kita perlu, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dari sini juga kita belajar untuk mengontrol keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukankah banyak keinginan kita sehingga pengeluaran kita lebih besar dari stok uang kita? Pengeluaran kita sebulan, contoh saja misalnya, bisa sampai 5 juta. Padahal stok uang kita yang bisa kita belanjakan hanya 3 juta, saudara-saudara. Ini contoh saja. Jadi ada 2 juta yang menjadi beban ataupun yang menjadi utang. Kan gitu, saudara-saudara. Dunia memang mengajarkan supaya kita punya gaya hidup, punya kartu kredit. Ya, dunia mengajarkan seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan seorang bule, dia mengakui bahwa dunia ini mengajarkan boros, hidup boros. Belum dapat uangnya udah dibelanjakan, kan gitu, saudara-saudara. Dan itu memang roh dunia, ya. Roh mamon memang mengajarkan dunia seperti itu, saudara-saudara, ya. Roh mamon, roh dunia, sehingga orang punya gaya hidup hedonisme, konsumeristik, saudara-saudara. Dan ini juga pelajaran bagi kita pagi hari ini, supaya kita membelanjakan uang kita hanya pada yang perlu saja. Ada amin? Hanya 3 orang bilang amin, yang lain masih ingin foya-foya. Silakan coba aja sendiri, saudara-saudara. Ya, saya tidak mengatakan hanya ibu-ibu yang matanya gatal untuk lihat barang, gitu kan? Lihat barang di mall, saudara-saudara. Bukan, bapak-bapak pun bisa saja ada seperti itu, ya. Ada satu ilustrasi, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Suatu kali Pak Maksi dengan Opa Maksi dengan Oma Maksi ini sedang jalan-jalan di mall. Tidak jauh dari mereka, tetangga mereka yang pasangan muda, ya kan? Pasangan muda ini lihat Opa Maksi ini begitu
begitu mesranya memeluk dan menggenggam tangan Oma Maksi ini, ya kan, gitu saudaraku. Lalu mereka penasaran, wow, luar biasa, pasangan tua seperti itu mereka tetap bisa mesra ya, kata istrinya. Yuk kita tanya apa rahasianya. Lalu mereka menghampiri, lalu tanya, Opa, Oma, oh luar biasa, Opa dan Oma udah seusia ini masih akrab, masih mesra. Apa sih rahasianya, Opa? Katanya. Lalu si Opa bilang, ngana mau tahu apa dia rahasia, katanya, kan gitu. Mau tahu apa rahasianya? Iya Oma, kalau Opa lepas tangan Oma, nanti tangan Oma ini kemana-mana dia ngambil sampai troli kami ini penuh, katanya, saudara-saudara. Rupanya si Opa bukan karena ingin bermesraan, rupanya genggam tangan si Oma supaya tangan si Oma ini jangan kumpulin semua yang ada di supermarket itu. Saudara-saudara, ini saya kira ini pelajaran khusus bagi kita, bagi saudara dan saya, apalagi hari-hari ini saudaraku, ya, kita harus lebih ketat dalam pengeluaran kita. Ya, pergunakanlah uang hanya pada yang perlu. Nah, jadi selain Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, dia juga mengajarkan gaya hidup yang sehat bagi kita, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Lalu yang berikutnya yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya doa kita terjawab, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita lihat ayat yang berikutnya, dikatakan di sini saudara, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi supaya doa kita tidak terhalang dijawab oleh Tuhan, maka kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membuli kita, orang yang menista kita, orang yang membuat kita kecewa dan marah. Tidak harus berjuang untuk mengampuni mereka. Paling tidak saudara, dalam doamu lepaskan dulu pengampunan untuk si A atau si B atau si C yang menyakiti engkau. Kan gitu saudara-saudara. Lepaskan dulu. Ketika saudara memilih melepaskan pengampunan buat dia, maka Tuhan memberikan kemampuan. Saya ulangi, ketika kita memilih mengampuni dia, maka Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita, saudara-saudara. Maka kita akan lempang lagi berdoa kepada Tuhan, ya. Itu sebabnya tidak sekedar Tuhan ampunilah saya sama dosa nami kunang tarap kapas pasumi. Enggak hanya sekedar seperti itu. Spesifik. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus melepaskan pengampunan kepada dia. Yang berikutnya saudara, kita lihat ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi kita harus mengampuni orang karena Bapa di sorga sudah mengampuni kita. Tetapi jikalau kamu, ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, saudara-saudara. Yang berikutnya, doa yang dijawab yaitu doa sepakat. Kita buka dari Matius 18, ya, Matius 18 ayat 19. Itu doa sepakat, itu juga menjadi syarat doa yang dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-19 Matius 18, saudara-saudara, apa dikatakan di sana? Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi doa sepakat pun perlu, saudara-saudara. Sebagai sebagai ya katakanlah syarat, ya. Itu penting. Kita sepakat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman. Itu penting. Ketika kita sepakat, maka sesungguhnya kita juga sedang sepakat dengan Bapa di sorga. Bayangkan kalau Bapa di sorga, ya, dengan 2 orang di bumi, 3 orang, ya, pribadi ketiga sang Bapa, maka itu dahsyat sekali, saudara-saudara. Ya, dahsyat sekali. Ada banyak kesaksian yang bisa saya bagikan di tempat ini perihal sepakat. Saya usahakan cepat menyaksikannya,
ya, karena terlalu banyak sekali, luar biasa Tuhan itu, ya. Saya nggak tahu memilih yang mana. Oke, saya pilih Nias dulu. Per tahun 2000 sebelum tsunami berarti 2004 ya, tsunami kan 2005. Kami ke Nias, tapi di jalan kami udah nangis. Saya dengan sahabat saya Pak Suwardi Pak Pahan, kemudian ada sepasang misionaris, saudara-saudara, kami nangis lewat Tarutung menjelang Sibolga, kami udah nangis, menangisi Nias. Gak tahu kenapa, saya baru kali pertama ke situ itu Desember 2004. Singkat cerita, sampai di sana saya menyaksikan Nias itu kaya, lautnya kaya, tanahnya kaya, saudara-saudara. Nah, tetapi saya melihat kehidupan mereka di sana, tidak semua, tapi mayoritas tidak sekaya alam dan lautnya, saudara-saudara. Nah, ketika kami jalan ke Teluk Dalam, ada beberapa kilometer sejak dunia diciptakan Tuhan nggak pernah disentuh teror. Kan begitu, kenapa bisa begini? Kemudian jalan ke Lotu, ke utara, ada 3 atau 4 kilometer berbatu-batu sehingga mobil kami harus naik truk dan seterusnya. Nah, singkat cerita, kami karena berdoa sepakat dengan teman-teman saya ini, saya doakan waktu itu begini, Tuhan, tolonglah buka mata pemerintah Sumatera Utara, buka pemerintah pusat, dan buka mata dunia memperhatikan Nias, kan gitu, saudara. Meski jalannya memang tidak enak, ya, cara Tuhan menjawab doa kita kadang-kadang tidak sesuai dengan kita mau. Terjadi tsunami di Aceh, Nias kena. Bulan Maret kemudian di 2005 itu terjadi lagi gempa bumi di Nias. Nah, sejak itu gubernur waktu itu, ya, Rudolf waktu itu, dia menjadi ketua menyalurkan bantuan ke Pulau Nias, termasuk yayasan kami dulu ICM itu menyalurkan bantuan ke sana. Kemudian 2 presiden dalam waktu yang berdekatan, 2 presiden yaitu SBY dan Megawati datang menginjakkan kaki. Baru kali itu presiden sejak ada negara ini, baru kali itu presiden menginjakkan kaki di Nias dan menyalurkan bantuan. Kemudian NGO dari berbagai negara, saudara ingat itu waktu itu luar biasa membangun Nias, dibangun kira-kira 2 tahun. 2 tahun kemudian Tuhan bawa lagi saya ke sana. Lalu ketika saya di pesawat, seakan-akan Tuhan begini, Jogi, kau akan lihat hasil doamu. Oh, saya merinding Bapak Ibu Saudara. Saya lihat beberapa kan pesawat kecil. Ngapain juga ini semua? Tapi Tuhan berbicara, engkau akan melihat hasil doa seperti apa Nias. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, waktu 2 tahun kemudian kami ke sana memang sudah banyak infrastruktur yang dibangun, keadaan sudah sangat berubah. Itu baru satu. Kalau di lain waktu nanti akan saya bagikan lagi doa-doa sepakat dan doa-doa yang kita naikkan dengan tulus. Di tempat ini saya agak sungkan menyaksikan. Oke, intinya begini, ada tokoh-tokoh pemerintah yang korup, saya doakan masuk penjara. Bukan karena doa saya, tetapi karena Tuhan memang peduli dengan kota tersebut, sehingga wali kotanya masuk penjara terus, ganti wali kota masuk penjara terus, bahkan gubernurnya pun ada 2 yang masuk penjara dari provinsi tersebut. Jalan Tele, ya, jalan Tele itu dulu tuh rusak, kecil, sempit, berbahaya. Kami berkali-kali karena misi Bapak Ibu Saudara berdoa, saya sendiri ya berdoa, saya ingat Tuhan tolonglah supaya ini diperbaiki. 2 tahun kemudian diperlebar. Jalan masuk ke komplek kami itu batu-batu. Tiap kali lewat saya suami istri berdoa, Tuhan tolonglah gerakkan hati orang yang bertanggung jawab memperbaiki jalan ini. Memang yang rusak, yang berbatu-batu ini sekitar 100 meter, tapi sangat sulit bagi kami melewatinya. Saudara-saudara, terus kami berdoa, tolonglah Tuhan buat orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi, tidak tenang makan, tidak tenang minum, tidak tenang hidupnya, gelisahkan hatinya. Udah, suatu kali kami keluar berdoa juga, saudara-saudara, kan gitu, saudara-saudara. Berdoa juga seperti itu. Sore kami balik, udah di aspal. Sampai sekarang memang saya lupa nanya kepala desa atau kepala lingkungan siapa yang mengaspal itu, dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak Bapak Ibu Saudara kesaksian, ya, doa sebagaimana di dalam Yakobus 5 ayat 16. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar, atau lebih tepat doa orang yang dibenarkan. Ya, kita dibenarkan, kita nggak benar sebetulnya. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya.
Itu saudara-saudara, ya. Itu. Jadi, saudara, biarlah benih firman Tuhan yang kau dengarkan pagi hari ini, benih kebenaran itu mengobarkan iman saudara untuk berdoa. Amin. Jangan hanya doa minta-minta. Terakhir, apa penghalang doa? Ya, penghalang doa. Mari kita buka dari Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. Ya. Ayat 1 hingga 2. Dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, termasuk mendengarkan doa kita. Ayat 2 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ayo Yesaya 59, jangan ada yang ngantuk, ya. Ayat 2, 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita pastikan Bapak Ibu Saudara, dosa kita bersihkan dulu di hadapan Tuhan, ya. Kita bersihkan di hadapan Tuhan. Tuhan, akui cara membersihkannya, akui. Enggak hanya sekedar suruh Tuhan hapus dosaku, enggak. Akui di hadapan Tuhan, aku sudah berdosa kepada Siano, aku sudah berdosa telah nonton video porno, aku telah berdosa membuli Siano, aku telah berdosa cemburu kepada Siano, aku telah berdosa membelanjakan uang dengan berfoya-foya tak bertanggung jawab, aku telah berdosa. Akui dosamu. Ya, Tuhan melihat, oh ini gentleman, kan begitu saudara-saudara. Maka dosanya layak diampuni. Maka ketika dosa kita dibersihkan oleh Tuhan, maka doa kita pun akan tembus, istilah bahasa kita saudara. 1 Yohanes 1:9 berkata, jikalau kamu berdosa, ya kan gitu kan, jikalau kamu berdosa, maka datanglah kepada Tuhan. Dia adalah setia dan adil, dia akan menyucikan dosamu dan mengampuni segala kejahatanmu. 1 Yohanes 1:9, saudara-saudara. Ya, ini penting saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada hal lain untuk doa kita terkabul, yaitu ketekunan. Sama seperti janda yang di dalam Lukas 18 itu, yang menghadap hakim yang lalim itu perumpamaan. Dia nggak kenal jemu-jemu, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak kenal bosan-bosan. Dia ketuk pintu hakim itu, saudara-saudara, ya kan? Dia ketuk pintu hakim. Hakim bilang, usir itu, katanya. Besoknya datang lagi, usir itu. Besoknya datang lagi, usir itu. Besoknya datang lagi, usir itu. Besok terus. Dia terus ngotot, Bapak Ibu Saudara. Maka apalagi Bapamu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Adakah dia menunda-nunda untuk mengabulkan doamu? Tapi kalau anak-anak manusia datang, kalau Tuhan datang, adakah dia menjumpai iman? Jadi iman ini perlu kita bangkitkan, saudara-saudara. Terakhir, kalau kita teringat kepada perempuan pendarahan, kan begitu, saudara-saudara. Dia berdoa dalam hati, doanya singkat kok. Asal sama saja jubahnya, aku sembuh. Padahal berpendarahan bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Bayangkan pendarahan, sedangkan yang normal aja hanya sekali sebulan darah tinggion, ya kan? Orang-orang normal kan cuma sekali sebulan ya, tapi sudah darah tinggion dia kan jadi asang-asang, asang-asang. Jadi anggap pangkatnya kalau udah datang bulan itu berhak dia bebas marah dan darah tinggi. Kan gitu, saudara-saudara. Itu di Eropa kayak gitu, sama di Filipina. Di Medan enggak. Di Medan semua bisa menguasai emosi kalau lagi datang tanggalnya, kan gitu, saudara-saudara. Tapi perempuan yang satu ini, ya semoga banyak yang tersindir ya. Haleluya, ya. Kalau tersindir berarti masih normal, bisa berubah. Jangan pakai tanggalmu itu jadi alatmu mengintimidasi suami, mengintimidasi anak. Amin. Aminnya gak rela ya. Amin. Tapi perempuan yang satu ini doanya dikabulkan. Dia berdoa sederhana, tapi dia bertindak, saudara-saudara. Asal kucama saja juga, aku sembuh. Nggak peduli laki-laki semua yang mengikuti Yesus. Dia berjuang supaya doanya dikabulkan. Ada iman di hatinya. Asal kucama saja juga, aku sembuh. Tak berapa puluh meter dia berhasil
Ya kan orang itu kan jalannya cepat, sementara dia kan udah 10 tahun lebih dia lemas gitu saudara-saudara. Ya kan? Tapi terakhir berhasil juga dia menyentuh ujung jubah Yesus. Mari kita juga dalam kehidupan kita seperti itu, bagaikan perempuan pendarahan itu menyentuh ujung jubah Yesus dalam penyembahan kita dan doa pribadi kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajari setiap kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Biarlah pelajaran yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus pada pagi hari boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Tentu doa yang Tuhan kabulkan adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan, bukan doa yang sesuai keinginan-keinginan kami. Tuhan, hamba terbatas, kami semua terbatas karena waktu, tetapi Engkau Roh Kudus tidak akan terbatas untuk mengingatkan kembali dan menerjemahkan lebih jauh lagi apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja di hati kami dan jadikan kami semua menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. One, two.